Halo guys, welcome back to my channel. Sebelum saya mulai one day tour hari ini, saya mau ulas sedikit tentang tempat saya menginap di Kuala Lumpur, yaitu di Inbi Park Hotel. Hotel bintang 3 ini lokasinya benar-benar strategis banget di area Bukit Bintang. Tepatnya di Jalan Inbi, dari stasiun monorail Inbi atau pusat perbelanjaan Berjaya Times Square. Kita cuma butuh jalan kaki sekitar 3-5 menit saja. Buat yang suka kulineran malam, ke Jalan Alor juga deket banget, tinggal jalan kaki santai. Untuk kamarnya sendiri mengusung konsep modern minimalis. Meskipun ukurannya terbilang ringkas, tapi penataannya efisien dan bersih banget. Fasilitas di dalam kamar juga lengkap. Kasurnya empuk. Pendingin udaranya dingin, ada TV, fasilitas pembuat teh atau kopi, wifi kencang. Selain itu juga ada kulkas, dan ini juga ada lemari pakaian. Nah, ini kita lihat pemandangan dari jendela. Ini pemandangannya hanya gedung-gedung saja ya. Dan kamar mandi yang bersih, lengkap dengan hot shower dan ametisnya. Satu hal yang paling saya suka adalah suasananya yang relatif tenang meskipun berada di tengah kawasan yang ramai. Dengan harga yang ramah di kantong dan lokasi siap ini. Inbi Park Hotel ini juga recommended banget buat jadi pilihan akomodasi selama liburan di Kuala Lumpur. Recommended banget buat jadi pilihan akomodasi selama liburan di Kuala Lumpur. Apalagi sebentar lagi mau ada event Formula One di Sepang, Malaysia. Setelah review singkat hotel, petualangan saya di Malaysia resmi berlanjut. Hari ini saya harus bangun lebih awal karena jadwal saya padat banget. Untuk perjalanan hari ini saya sudah mengamankan tiket one day tour dari Indonesia melalui aplikasi Klook dengan harga sekitar 400 ribuan per orang. Itu sudah all in ya, mencakup transportasi yaitu bus bolak-balik dan tiket cable car. Titik kumpul atau meeting pointnya berada di main entrance Berjaya Times Square, yaitu pada pukul 09.15 pagi. Catatan penting buat teman-teman yang mau ikutan tur serupa, wajib banget datang minimal 1 jam sebelum jadwal keberangkatan supaya proses konfirmasi dan pendaftaran ulang berjalan lancar tanpa terburu-buru. Saya bakal ikutan one day tour explore destinasi ikonik di luar kota Kuala Lumpur, mulai dari tangga warna-warni Batu Cave, naik kereta gantung menembus kabut menuju puncak dingin Genting Highlands, mampir ke kuil megah di lereng gunung, sampai ditutup dengan wisata kuliner malam di Jalan Alor. Sebelum itu saya mau sarapan dulu ya. Gimana keseruannya? Itu terus perjalanan saya hari ini, let's go. Ini saya sudah tiba di Starbucks Berjaya Times Square. Sambil menunggu keberangkatan, saya mau kopi-kopi cantik dulu di Starbucks. Kemana kita hari ini, Pak? Genting ya? Genting Highland dan Genting piano.
Ini armada bisnya yang saya gunakan selama one day tour ini. Ini tour guide dari klub, namanya Mr. Charlie. Beliau sigap banget ngecek daftar peserta dan membagikan penanda rombongan. Sebelum naik ke bis, beliau sempat memberikan briefing singkat pakai bahasa Inggris yang jelas dan ramah, menjelaskan alur perjalanan hari ini supaya semua peserta tetap aman dan gak ketinggalan. Perjalanan dari pusat kota menuju destinasi pertama memakan waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Okay, so alright, so this one is our itinerary. So our itinerary of the old start. In the 1920 only, they started to build the concrete step. So when they build the concrete step up, the concrete step. Dan inilah dia Batu Cave. Halo guys, hari ini kita lagi di Batu Cave. Itu tinggi sekali ya tangganya ya, ada beberapa anak tangga itu. Sama nggak? Coba. Oke, kesana. Begitu melangkah keluar dari bis, perhatian saya langsung tersedot oleh kemegahan patung Lord Murugan berwarna emas tinggi 42,7 meter yang berdiri gagah di samping deretan 272 anak tangga warna-warni. Suasana di sini sangat hidup dengan riuhnya pengunjung dan kawanan burung merpati. Tangga warna-warni dan kuil gua di Batu Caves merupakan salah satu situs religi dan budaya Hindu Tamil paling ikonik di dunia. Terdapat 272 anak tangga yang harus didaki untuk mencapai gua utama di puncak tebing kapur. Ada onyet. Dalam tradisi Hindu, pendakian tangga yang tinggi ini melambangkan perjalanan spiritual umat manusia dari alam duniawi menuju pencerahan spiritual di tempat yang lebih tinggi. Sebelum pertengahan tahun 2018, anak tangga ini berwarna semen biasa. Dalam rangka persiapan festival keagamaan dan permajaan kompleks, pihak pengelola mengecat seluruh anak tangga dengan kombinasi warna-warni cerah, merah, kuning, hijau, biru. Pengecatan ini mendadak viral di dunia internasional dan menjadikan Batu Caves salah satu spot foto paling populer di Malaysia. Meskipun cukup menguras tenaga dan curam, tangga ini dibagi menjadi 4 jalur terpisah untuk mengatur arus naik dan turun pengunjung. Di sepanjang jalan, pengunjung akan sering dihibur dan dihimbau waspada oleh kawanan monyet ekor panjang yang berkeliaran di pegangan tangga. Setelah menyelesaikan 272 anak tangga, Anda akan memasuki Temple Cave atau Cathedral Cave, yaitu gua kapur raksasa dengan langit-langit setinggi lebih dari 100 meter. Di dalam gua utama ini terdapat celah-celah alami di langit-langit batu kapur. Cahaya matahari yang masuk menembus celah tersebut memberikan pencahayaan alami yang dramatis dan mempertegas keindahan stalagmit serta stalagmit kuno. Ada kelelawar. Kuil utama yaitu Sri
Vayurapan atau Murugan Shrine. Di bagian paling dalam gua yang lantainya sedikit naik terdapat kuil utama yang dihiasi ukiran patung-patung dewa-dewi Hindu berbalut warna-warni megah. Kuil ini dipimpin oleh pendeta atau pujari yang rutin melayani ritual peribadatan harian. Kuil Batu Caves diperuntukkan secara utama sebagai tempat suci peribadatan dan pemujaan kepada Lord Murugan atau dikenal sebagai Dewa Kartikeya, yaitu dewa perang dan kemenangan dalam mitologi Hindu, putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Hal ini dipertegas dengan hadirnya patung Lord Murugan raksasa berwarna emas tinggi 42,7 meter di pelataran bawah tangga. Kuil ini merupakan pusat perayaan Thaipusam terbesar di luar India yang digelar setiap tahun antara bulan Januari dan Februari. Ratusan ribu hingga jutaan umat Hindu dan wisatawan berkumpul di sini. Selama festival, para peziarah melakukan ritual perjalanan kaki membawa kavadi atau beban suci khas logam atau menusuk tubuh mereka sebagai bentuk penyesalan, nazar, dan rasa syukur kepada Lord Murugan. Selain fungsi utama sebagai tempat ibadah aktif bagi umat Hindu Tamil di Malaysia dan Asia Tenggara, komplek kuil ini difungsikan sebagai destinasi wisata budaya internasional yang dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan bangsa. Kita sampai ujung destinasi. Ini tampilannya seperti ini, naik 12 saja. Masukkan. Bentar, Pak. Turun.
Setelah puas mengabadikan momen dan menikmati megahnya situs daya ini, rombongan tur diajak mampir sebentar ke toko oleh-oleh lokal. Di sini kita bisa melihat-lihat berbagai produk makanan khas Malaysia hingga pilihan coklat dan camilan lokal untuk dibawa pulang. Oke, saatnya hari ini kita ke tempat oleh-oleh, kita mampir dulu. Mampir dulu ya, tempat oleh-oleh. Kita mau shopping shop. Nih, ada khasnya yaitu sausnya coklat, ada coklat tiramisu. Ini juga makanan-makanan ringan. Dan yang terkenal yaitu tongkat Ali. Mau tahu tongkat Ali apa? Di searching sendiri aja ya. Berapaan itu? Hah? Kayaknya mahal nih. Iya. Di Maidin kalau mau murah Maidin. Ada posternya juga. Ada posternya. Saya tarik. Coba tongkat kali. Ini rasa apa? Ini yang tongkali yang original, ini madu lemon. Lemon. Coklat. No, no coklat, coklat different. Tongkat kali. Yeah. That 25. Ini madu lemon. Madu lemon yang Berapa yang ini? 18 ringgit. Ini 18. 18 ringgit. Kalau beli 3 bagus 18 ringgit. Ini yang madu lemon. Itu sesuai dengan ini ada ikan. Ini Khasiatnya apa? vitamin C. Vitamin C. Nanti yang 48 jadi jatuhnya 16. Iya. Vitamin C. Atau mau dikasih air hangat kalau nggak vitamin C. Yang badan panas. Ada yang lemon 5, yang ini 1 jeruk. Yang jeruk apa? Obat batuk. Ini herbal sih bagus sih. Dokter suka. Ini campuran orang tua. Aja, Pak. Kerja di Malaysia dari tahun berapa? Udah lama juga Pak, tapi pulang-pulang. Oh, udah lama. Baru aja langsung pulang. Enak di sini apa di Lombok? Tergantung juga Pak. Kalau di Indonesia apa nih? Apa namanya? Ini ada campuran produk Indonesia Pak. Ayo, udah. Jadi ini 5, ini 5, ini obat batuk 1. Ambil ini aja bayar depan nanti. Iya. Iya. Ini Masuk dalam ini sambil nanti jadi. Ini yang berbahaya Boleh ini. dicobain nih. Nih. Ini rasanya agak pahit. Oh. Bisa dicoba? Boleh sini. Puas eksplorasi Batu Caves dan borong beberapa camilan khas Malaysia buat oleh-oleh, saatnya saya kembali ke Bistur. Pengalaman di toko oleh-oleh ini seru juga ya.
Pilihan coklat, durian, dan kerajinan lokalnya cukup lengkap untuk dijadikan buah tangan. Tapi petualangan One Day Tour kita hari ini baru dimulai. Dari suhu udara panas di area bawah, bis kita sekarang akan melaju menanjak menuju kawasan pegunungan. Selanjutnya kita bakal menaiki kereta gantung menembus kabut menuju Genting Highland, pusat hiburan di atas awan dengan udara sejuk dan fasilitas yang super megah. Penasaran gimana serunya suasana di atas Genting Highlands? Yuk ikuti terus perjalanan saya di part selanjutnya. Let's go.